Jin bisikan, loncat aja, di tembok tinggi. Nah, aku pernah ngerasa sih. Aku pernah manjat tembok Konstantinopel sampai di atas itu. Itu kan temboknya sangat steep ya, sangat curam sekali. Sampai di atas itu pas mau turun, itu kita nggak bisa lihat kaki kita sendiri. Jadi pas kita mau nurunin kaki itu kayak nggak bisa. Kau nggak dalam pikiran, udah loncat aja biar cepet. Bener-bener kita mau loncat gitu maksudnya. Jadi aku harus bener-bener jaga diriku untuk tenang, pelan-pelan, one at a time gitu kan, tenang, pelan-pelan. Karena memang kita disuruh loncat tuh. Tapi tuh aku bahas banyak banget kan. Memang tempat-tempat apalagi kayak Iya. jembatan yang tinggi-tinggi itu kalau misalkan ada cerita horornya selalu dibilang bahwa orang-orang yang udah niat ke sana untuk misalkan mengakhiri hidupnya itu kayak dapat bisikan-bisikan gitu. Iya. Itu kayak terjadi di Korea, di Hanggang, San Francisco. Oh, jembatan San San Francisco. Francisco. Banyak deh pokoknya tempat-tempat tinggi yang mana orang bilang horor karena kalau datang ke sana itu kayak ada yang bisik-bisikin untuk Iya. loncat. Betul. Dan itu memang ada di dalam Islam. Jadi memang tugasnya jin itu adalah yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisikin kita. Cuman kata Rasul yang pilihan tetap kamu. Seru Jadi nggak banget. tergantung keadaan hati ya, misalnya lagi baru putus cinta gitu. Itu pasti. Makin kenceng, Sangat, makin kenceng sangat. bisa. Jadi balik lagi kan dia kan bernarasi kan. Jadi Iya, contoh iya. gini, ada orang ujian kelulusan dari sekolah. Dia pengen masuk satu universitas misalnya. Lantas kemudian dia nggak dapat. Dia pikir Allah nggak adil. Nah, itu kan narasi yang dibuat sama jin kan. Allah nggak adil. Tapi kan dia bisa buat narasi yang lain kan. This is not the end of the world misalnya. Iya. Ini cuma sesuatu aja. Dia banyak dengerin cerita orang lain. Oh, banyak orang-orang yang tidak dapat apa yang dia mau. Tapi justru lebih indah hidupnya daripada yang Betul. dia dapat misalnya. Nah, itu kan dia bisa untuk ngeliat ke situ kan. Narasi itu penting banget jadi sih. Cara kita untuk membedah sesuatu itu selalu narasi. Iya, itu juga aku ngerasa kayak emang harus nge-trick diri sendiri gak sih Ustadz? Aku juga sering banget ya, maksudnya ada di poin-poin sangat-sangat rendah di hidup aku tuh selalu percaya aja kayak I guess at the end of the day walaupun tahu science dan lain-lain, at the end of the day aku cuman kayak ya udah mungkin Tuhan belum kasih ke aku atau Tuhan is directing me somewhere else karena itu lebih baik buat aku. Itu dia tuh. Jadi aku kayak mau sekecewa apapun kayak misalkan aku lagi jadi public scrutiny or Iya. lagi diserang, aku bakal kayak oke, aku cuma bisa belajar, Iya. aku serahkan sama Tuhan, aku berharap Tuhan ngarahin aku ke tempat yang lebih baik. Betul. Itulah narasi itulah story. Ketika Nabi Muhammad lagi dalam keadaan sedih, yang dikasih ke dia adalah cerita. Dengan Nabi Muhammad lagi kehilangan pamannya, kehilangan istrinya, yang dikasih ceritanya Yusuf. Coba lihat nih apes banget nih Yusuf nih. Bahkan kamu punya keluarga yang sayang sama kamu punya keluarga yang belain kamu, melakukan apapun untuk kamu, tapi dia sekarang meninggal. Tapi lihat nih ada keluarga, tapi pengen kamu mati. Lihat